Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari mereview jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Biosains yang diampu oleh Profesor Dr. Muktiningsih MSI. Next. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan untuk kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri di Ajeng Larasati, kedua Fuzi Rahmawati, dan yang ketiga ada Iriani Agustin. Jurnal yang kami review memiliki tema Medical Device and Equipment dengan judul Silver in the Medical Device or Equipment Marketing or Real Clinical Interest. Untuk mengecek jurnal tersebut, bisa dengan melakukan scan kode QR yang terdapat pada slide ini. Selanjutnya, yang akan kami paparkan pada presentasi ini terdiri dari introduction, methodology, result, discussion, dan conclusion. Yang pertama ada introduction. Next. Karena jurnal yang kami bahas ini berkaitan dengan penggunaan perak, jadi kita akan bahas dulu bagaimana kegunaan perak di zaman-zaman dahulu. Pada beberapa ribuan tahun yang lalu, perak sebenarnya sudah sering digunakan. Contohnya yang pertama, di Mesir, orang-orang Mesir sering menggunakan perak untuk mengawetkan makanan mereka dari jamur. Kemudian, pada orang Yunani dan Fenisia, mereka menggunakan perak sebagai wadah untuk memastikan konservasi air. Dan contoh yang ketiga, pada Kaisar Cina, yang menggunakan sumpit sebagai alat makannya. Sumpit ini terbuat dari perak. Kemudian, untuk era ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh temuan dari Tiller yang menunjukkan bahwa permukaan yang dimodifikasi oleh senyawa polikationik, contohnya seperti ion Ag+ atau perak, mampu menembus dinding bakteri, bahkan dalam kondisi kering dan memiliki efek antibakteri. Kemudian, baru-baru ini, pada Rusia juga telah digunakan perak untuk mensterilkan air daur ulang di pesawat ruang angkasanya. Mereka menggunakan tembaga perak ionik dengan elektrolisis untuk desinfeksi, terutama desinfeksi pada saluran air. Next. Kemudian pada pertengahan abad ke-19, Creed pada tahun 1819 dan 1892 merupakan orang yang pertama kali memberikan tetesan larutan perak nitrat sebesar 1% pada mata neonatus untuk mencegah oftalmia neonatal. Mata neonatus ini biasa terjadi pada bayi yang berusia 1 hari sampai 1 bulan sejak kelahirannya. Sedangkan oftalmia neonatal merupakan penyakit konjungtivitis yang terjadi pada bulan pertama kehidupan. Nah, kondisi ini tuh biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, maupun bahan kimia. Salah satu bakteri yang menyebabkan penyakit oftalmia ada Chlamydia trachomatis. Nah, bakteri ini merupakan penyebab utama dari oftalmia neonatum. Tapi selain bakteri Chlamydia trachomatis ini, terdapat juga bakteri Neisseria gonorrhoeae, yang merupakan bakteri yang lebih beresiko menimbulkan komplikasi serius pada mata neonatus. Oftalmia neonatal sendiri memiliki gejala pada mata bayi itu sering banyak kotorannya, kadang mengeluarkan darah, nanah berair, atau kelopak mata merah dan bengkak. Selanjutnya, teknologi terbaru dan peningkatan
miniaturisasi partikel perak penting telah memungkinkan produsen memasukkan logam ke berbagai bahan dengan cara yang lebih baik untuk mengklaim sifat antibakteri ini. Adapun dari jurnal ini telah ditentukan tujuan utamanya yaitu untuk melakukan tinjauan terhadap berbagai perangkat medis berlapis perak yang saat ini ada di pasaran, dan juga untuk membahas efektivitas penambahan perak dalam hal mengurangi terjadinya infeksi. Selanjutnya, ada metodologi dari jurnal yang kita review. Next, jurnal yang kita review ini penulisnya tidak melakukan peneliti secara langsung, tetapi mereka melakukan peninjauan literatur dengan menggunakan lembar data teknis dari perusahaan yang memasarkan perangkat ini. Dilakukan juga studi acak, terkontrol, multisenter, atau mencari pendapat dari beberapa ahli yang dipilih. Pertama, mereka melakukan peninjauan bibliografi melalui mesin pencari PubMed atau US National Library of Medicine dan Google pada November 2008. Kemudian, dilakukan juga pencarian lain di situs Cochrane Collaboration dan pada Journal of Wound Technology yang dikhususkan untuk pembalut atau perban pada perak. Mereka melakukannya pada Oktober 2008. Kemudian digunakan juga referensi bibliografi dengan kualitas metodologis heterogen saat membahas efek antiinfeksi perak pada perban. Dan dilakukan studi acak dan terkontrol serta pendapat para ahli atau studi multisenter yang digunakan. Selanjutnya ada result yang akan dibahas oleh Fuzi Rahmawati. Baik, selanjutnya adalah result atau hasil dari penelitian dari jurnal ini. Baik, slide selanjutnya. Berikut ini adalah hasil dari presentasi berbagai perangkat medis yang diidentifikasi mengandung perak. Yaitu yang pertama ada prostesis vaskular dengan perak. Le Interguard Silver atau intervaskular dan silver graft atau BB round adalah protesis vaskular yang terbuat dari perak yang dikenal di pasar di Perancis. Le Interguard Silver ini adalah protesis yang terbuat dari polyester dan silver graft ini adalah protesis vaskular yang terbuat dari polyester rajutan yang dilapisi dengan perak. Kemudian yang kedua ada prostesis katup jantung dengan perak. Katup Silzonet atau Saint Judge Medical ini merupakan satu-satunya katup yang terbuat dari perak yang masuk ke pasar dari 1997, namun pada 21 Januari 2000 katup ini ditarik karena dimaksud untuk menghindari endokardiat pada saat menggantikan katup asli. Terus Silzonet atau Saint Judge Medical ini terdiri dari cincin katup tempat deposit perak diterapkan dengan metode deposisi berbatuan perak ion, berkas ion. Lalu yang ketiga itu ada prostesis ortopedi dengan perak. Jadi infeksi pada bahan ortopedi seringkali sulit diobati karena agresivitas patogen penyebab infeksi dan sulitnya antibiotik menyebar melalui biofilm karena bakteri memiliki kecenderungan untuk berkembang pada permukaan prostesis. Beberapa jenis prostesis ortopedi dengan lapisan perak yang telah dikembangkan yaitu ada beberapa mega endoprotesis, contohnya hidrosil apatit, lalu beberapa semen ortopedi,
yaitu nanosilferen atau polimetilalat. Lalu ada fiksasi eksternal dengan perak, yaitu baja tahan karat non-pengoksidasi. Alat-alat ini digunakan untuk menopang tungkai pada tungkai yang patah. Lalu yang keempat itu ada kateter vena sentral dengan perak. Untuk infeksi pada kateter vena sentral, banyak jenis kateter sentral dengan perak yang dikembangkan. Beberapa kateter dipulihkan dengan lapisan perak 1 mm yang sama dengan metode deposisi berbatuan ion berkas spi silver spide corp. Perak yang ditemukan di dalam kateter yang terbuat dari poliuretan dikombinasikan dengan karbon dan platina. Lalu ada kateter vena sentral yang dilapisi sekali dengan perak dan chlorhexidin atau agen kationik bakterisida, fungisida, tetapi sedikit sporicide dan viruside. Lalu yang kelima ada kateter peritoneal dengan perak, yaitu saat ini tidak tersedia di pasaran karena sedang dievaluasi untuk mengurangi infeksi pada tingkat pembukaan kulit atau jalur kateter dan untuk mengurangi serangan peritonitis. Lalu yang keenam ada kateter urin dengan perak. Kateter urin merupakan sumber infeksi nosokimial atau rumah sakit. Beberapa kateter urin yang dilapisi dengan perak mengandung lateks atau silikon. Kateter yang dikombinasikan dengan hidrogel ini diuji dengan maksud untuk membatasi infeksi. Slide selanjutnya. Yang ketujuh itu ada kateter endotrakeal dengan perak. Kateter dengan perak ini dimasukkan dalam intubasi endotrakeal telah dievaluasi tetapi belum dikomersialkan atau belum dipasarkan. Lalu yang ke-8 ada lensa mata dengan perak. Lensa halus yang dapat digunakan kembali merupakan salah satu akibatnya perkembangan infeksi kornea atau keratitis atau konjungtiva. Bahaya infeksi pada mata ini telah memaksa industri tertentu untuk langsung mengembangkan lensa dengan lapisan perak anti-infeksi. Lalu selanjutnya yang ke-9 itu ada impan penguat dinding perut dengan perak. Plat kasa jaringan ini dilapisi dengan perak untuk menghindari infeksi pasca operasi selama operasi hernia. Lalu yang ke-10 ada tekstil perak, di mana pasien yang menderita dermatitis atopik cenderung untuk mengembangkan infeksi bakteri kulit dan terutama Staphylococcus aureus. Kain dengan perak ini dibuat untuk tujuan mengurangi kolonisasi dan sebagai hasilnya mengurangi atopi. Beberapa yang beredar di pasaran itu seperti Tenselum atau Kalisan, lalu ada Platatens, dan ada padi karten. Baik, selanjutnya. Di sini ada perban dengan perak. Perban berbahan perak ini merupakan alat kesehatan yang banyak beredar di pasar dengan indikasi perban ini perawatan luka yang menimbulkan risiko infeksi atau keterlambatan penyembuhan karena kolonisasi bakteri yang kritis dan keterlambatan perawatan luka yang terinfeksi. Jadi di sini ada tabel perban-perban yang dijual di Prancis. Baik, selanjutnya ini ada efektivitas perban yang dilapisi dengan silver dalam kejadian infeksi. Di sini ditampilkan tabel 2 yaitu senyawa perak perangkat atau alat medis yang mengandung senyawa perak yang membuktikan manfaatnya yaitu anti-infeksi. Perangkat yang mengandung perak ini semuanya berdampak positif.
Slide selanjutnya. Yang tabel ketiga ini alat medis yang mengandung perak yang hanya menunjukkan bukti atau manfaat pengaruhnya kolonisasi bakteri, sehingga ada yang berdampak positif dalam hal kolonisasi dan ada yang berdampak negatif. Slide selanjutnya. Kemudian di tabel 4 ini yaitu alat medis atau perangkat medis yang berdampak negatif. Jadi di sini tuh alat-alat medis yang berlapiskan yang mengandung perak ini memiliki dampak negatif. Slide selanjutnya. Kemudian tabel kelima ini yaitu alat-alat medis atau perban dengan perak dan dengan perak sulfadiazin dalam pengobatan luka yang terinfeksi atau pada luka dengan risiko infeksi. Next. Lalu selanjutnya ini adalah tabel potensi antiinflamasi dan pro penyembuhan atau keuntungan dari perban berlapis. Jadi di sini adalah keuntungan penyembuhan luka dan sifat antiinflamasi pada nanopartikel perak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iriani. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan discussion dari jurnal tersebut. Boleh dilanjut? Pertama, di sini ada hasil klinis. Untuk perban tertentu, hasil klinisnya sama dengan hasil in vitro atau pengujian di luar tubuh makhluk hidup, seperti hasil klinis amalgam gigi pada bakteri yang bertanggung jawab untuk pneumopati nasokomial yang ditemukan di dalam air liur. Kemudian ada CFC, CSAG atau kateter vena sentral yang diresapi dengan chlorhexadin dan silver sulfadiazin yang hasilnya berupa pengurangan infeksi dan kolonialisasi pada bakteri. Kemudian ada prostesis ortopedi yang digunakan dalam operasi rekonstruksi kanker atau lensa mata atau juga tekstil. Selanjutnya, kateter vena sentral yang dilapisi dengan perak, kateter ginjal dengan perak atau kateter endotrakeal dengan perak. Disonansi dicatat antara hasil yang baik in vitro atau pengurangan kolonialisasi bakteri yang signifikan dan tidak adanya pengurangan infeksi in vivo. Selanjutnya ada toksisitas. Pada protestis untuk penguatan parietal dengan perak menciptakan peningkatan demam pasca operasi. Kemudian ada neurotoksisitas semen ortopedi dan reaksi tromboemboli parah terkait dengan kebocoran paravalvular yang dikaitkan dengan protestis katup medis Saint Jude. Kemudian toksisitas dari kontak dengan perak hanya dapat menghasilkan sedikit pewarnaan pada tegumen, contohnya itu pada tekstil yang dilapisi, tetapi dapat merusak setelah implantasi perangkat penggaraman perak dalam organisme yang menyebabkan neurotoksisitas dan serangan terhadap organ dalam atau setelah melewati sistem. Boleh dilanjut? Nah, yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas perak pada luka yang terinfeksi kronis atau dengan resiko infeksi sebagian besar ditunjukkan dengan pengurangan permukaan atau kedalaman luka. Akan tetapi penelitian ini menunjukkan bias yang penting yaitu terlalu singkat. Yang kedua, kriteria efisiensi tidak sesuai karena skor asepsis awalnya dikembangkan untuk luka parah. Kemudian yang ketiga, kriteria
lanjut oleh manufaktur, tetapi jarang diukur dengan penelitian yang kuat sehingga efisiensi antibakteri harus diterjemahkan di klinik dengan pengurangan durasi infeksi luka. Kemudian konflik kepentingan dan perbandingan antara cara berpakaian yang berbeda. Selanjutnya, pembuktian kebenaran penggunaan perban perak pada luka pasien diabetes sangatlah sedikit. Hasil studi literatur sedikit positif, namun berdasarkan waktu analisis yang singkat, kurangnya perbandingan antara dua jenis perban yang sebanding di antara aqua saline dan tanpa perak versus Aquasa Argen ND, serta berdasarkan metode observasi dapat diketahui bahwa pembuktiannya ini masih kurang kuat. Kemudian, sulfadiazin perak terbatas dalam penggunaannya. Selanjutnya itu memiliki gejala nekrosis dan lambat dalam penyembuhan luka. Sehingga dapat diketahui penggunaan sulfadiazin perak dalam pengobatan luka bakar terbukti kurang efektif dibandingkan dengan perban lainnya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada tindakan antiinflamasi dan pro penyembuhan perak. Studi yang berbeda telah dipublikasikan tentang aksi antiinflamasi nanopartikel perak. Di dalam studi ini, penulis mendemonstrasikan pemulihan yang sangat cepat dari luka termal dari tikus spesimen yang diobati dengan partikel nanoperak versus pengobatan percontohan yang sepenuhnya antibakteri atau menggunakan amoxicillin metronidazole. Kemudian menyimpulkan bahwa tindakan selain efek antibakteri ada pendukung penyembuhan luka yang terinfeksi. Mereka menunjukkan penurunan tingkat putusan RNA dari sitoksin proinflamasi dan peningkatan utusan sitokin antiinflamasi ketika menggunakan nanopartikel perak. Nah, berdasarkan studi literatur lain oleh Kisner et al. Dan Brigger et al. Yang menggunakan babi dengan luka kronis sebagai spesimennya menunjukkan penurunan tingkat bahan metaloprotase atau MMP dalam jumlah yang sangat besar di dalam luka dan menunda penyembuhan. Hasil ini ditemukan selama penerapan nanopartikel perak pada dermatitis atopik. Selanjutnya, sampai saat ini, sifat antiinflamasi hanya dapat dibuktikan dengan bentuk nanopartikel, tetapi tidak dengan garam perak nitrat. Sebaliknya, luka kronis yang diobati dengan perak nitrat menunjukkan peningkatan dramatis dari tingkat MMP. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Boleh dilanjut? Kesimpulannya, efisiensi antimikroba perak tidak untuk didemonstrasikan. Beberapa perangkat seperti katup prostetis, semen, ortopedi, atau prostetis pendukung parietal dengan penggunaan perak tampaknya masih diperbolehkan. Namun, untuk perangkat lainnya masih memerlukan studi yang kuat untuk dapat membuktikan kepentingan klinis akhirnya. Dengan demikian, Rumah Sakit Universitas Saint-Jacques merekomendasikan menahan perban dengan perak untuk indikasi tertentu seperti luka hipereksudatif yang sering terkontaminasi atau luka bakar yang berkepanjangan pada orang lemah yang dirawat di layanan luka bakar dewasa. Boleh dilanjut? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.